Shalom, salam kebenaran memerdekakan. Saya mau mengajak teman-teman untuk kilas balik ke belakang. Dulu waktu saya viral, dilaporkan oleh orang-orang Nias, ya mereka kebakaran jenggot karena saya menceritakan seorang pendeta mencemaskan. Ibu itu mencemaskan bahwasanya di Nias masih terjadi kebiasaan eh, seorang itu harus menghormati orang tuanya dengan memberikan yang terbesar ya. Ketika laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dia harus mempersembahkan perawan istrinya kepada bapaknya. Beliau mencemaskan itu masih terjadi di pelosok, di khususnya Nias Selatan, masih di situ ada terjadi menurut kecemasan beliau. Dan ya saya sampaikan, akan tetapi videonya dipotong seperti itu. Nah, saya nggak mau menceritakan tentang orang Nias. Saya sudah tinggalkan orang Nias. Saya sudah bertekad untuk mengibaskan kaki saya, debu di kaki saya kibaskan supaya ya udah jelas lah saya sudah meninggalkan itu. Biarlah keadaan Sodom lebih ringan ya. Saya sudah coba menginjil tapi mereka tidak, mereka menolak saya, dan bahkan mengerikan sekali ya, membuat laporan ke puluhan atau belasan SPK, sentra pelayanan kepolisian ya, seperti itu. Dan salah satunya saya dengar di Polres Siantar, mereka satu mobil ya, satu bus datang, akan tetapi setelah mereka pulang membuat laporan ya, mereka sudah berbaju putih ya, rapi, satu bus ya. Setelah mereka pulang, laporan mereka itu dirobek dan dimasukkan ke tong sampah. Itu yang saya dengar laporannya. Tapi saya sudah selesaikan itu. Saya sudah nggak, saya sudah mau melupakan itu. Yang mau saya sampaikan adalah, karena kejadian itu ada seorang perempuan berhijab. Dia menambahkan saya sebagai temannya di Facebook. Seperti itu. Nah, kemudian kami mulai chat, kami mulai chatting ya, tangtung-tangtung, dan akhirnya masuklah penginjilan. Gadis berhijab ini saya injili seperti itu, dan dia menerima. Saya mengatakan Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Salah satu ciri Tuhan adalah dapat disembah dengan segala bahasa manusia. Yesus disembah di Indonesia dengan ratusan bahasa tradisional, dari bahasa Batak, dari sampai bahasa Minahasa, bahasa Papua, bahasa ya di bahasa Sunda, bahasa Jawa, GKJW ya, dengan GKJ ya, juga seperti itu. Dan berbagai di Filipina, di Yesus disembah di gereja dengan bahasa Tagalog, di Inggris, Amerika, dan sejenis di Australia. Itu disembah dengan bahasa Inggris karena Yesus adalah Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan bisa menciptakan langit dan bumi kalau tidak bisa bahasa Inggris? Dan selain Tuhan, apa yang disembah manusia adalah hanya para dewa. Selain Yesus, hanya ada para dewa yang disembah manusia. Salah satu ciri dewa adalah hanya dapat disembah dengan satu bahasa manusia saja. Dan para dewa adalah iblis. Buktinya apa? Buktinya ada yang giginya bertaring dan berdarah-darah. Nah, dan Alkitab mengatakan iblis itu ya roh binatang seperti itu. Dan para dewa itu binatang ya, roh binatang yang ada belalai ya, ada yang berbelalai, ada menyerupai ular putih, ada yang berupa monyet ya, dan sebagainya dan sebagainya. Itu roh binatang menurut ini. Tapi kita mengatakannya itu, kita mengetahui terminologi, mempelajari terminologi ini bukan untuk membenci mereka, bukan untuk melabrak mereka, tetapi kita iba melihat mereka. Iba, oh iya, mereka nggak selamat, karena memang di surah Maryam 19 ayat 71 juga bahwasanya semua muslim itu ditetapkan oleh sesembahannya untuk masuk
neraka. Itu tertulis. Dan perempuan ini, gadis muda ini, akhirnya intens, dan belakangan saya chat lagi tentang firman Tuhan, dan dia tergerak lagi, menyala lagi, dan akhirnya dia menjumpai seorang pendeta HKBP, gereja HKBP, tapi sukunya NTT, dari NTT, begitu. Saya juga kaget ya. Dan saya bilang, jumpailah beliau, samperin beliau, dan beliau juga membimbing, dan akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saya 2 hari yang lalu dikirimi WhatsApp ya, dia mengatakan, terima kasih ya Ito sudah menyampaikan Tuhan yang benar kepada saya. Sekarang atribut keislaman saya sudah saya singkirkan semua. Itu bukan saya yang menggerakkan, tapi Roh Kudus yang di dalamnya. Saya selalu menyemangati dia, saya selalu memberikan firman Tuhan seperti itu. Sebab hanya Yesus saja yang layak, nama Yesus diberi nama di atas segala nama. Alkitab mencatatnya dan saya percaya seperti itu. Dan saya juga mengalami banyak disantet orang ya. Saya mengalami banyak disantet orang, dan saya tidak tahu kenapa saya diizinkan Tuhan mengetahui saya disantet. Dan saya santet itu masuk ketika saya bermimpi, ketika saya tidur. Dan saya tahu orangnya yang menyantet itu, begitu. Dan saya diberitahu Tuhan ya, ada suara dalam mimpi itu yang mengatakan si Anu menyantet, ini si Anu, begitu. Saya anggap itu sebagai sebuah karunia, dan memang agak menderita ya. Waktu disantet tuh kita bertempur ya, dalam tidur kita bertempur, dalam nama Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Begitu yang saya alami. Tapi saya menjadi tahu dia menyantet saya, dan ada seorang istri pejabat tinggi ya, dikasih tahu Tuhan. Ketika saya mimpi itu, saya berada di dataran tinggi Tanah Karo. Di depannya itu saya seperti dari Medan, saya menghadap dari Medan, dan di depan saya itu ada dataran tinggi Tanah Karo ya, dataran tinggi Tanah Karo, dan ada awan kegelapan naik. Hawanya nggak nyaman banget seperti itu. Dan ada juga muncul suara sangkakala kegelapan. Iblis meniru kerajaan gelap, meniru kerajaan terang, punya sangkakala juga. Cuma sangkakala kegelapan ini nggak nyaman banget, seperti hampir mirip dengan suara bunyi putu bambu itu punya seperti itu dia suaranya. Itu yang saya dengar. Jadi saya menceritakan apa yang saya alami, ini sebuah kesaksian. Jika saya mengatakan hal yang benar, biarlah saya dan keturunanku semakin dianugerahi Yesus dengan segala sukacita anugerah untuk mempermuliakan namanya lagi, lebih lagi, seperti itu dalam hidup kami. Nah, kemudian suara di dalam mimpi saya itu mengatakan si Anu menyantetmu, seperti itu. Dia sebut istri si Anu seperti itu, menyebutkan sebagai pejabat tinggi gitu. Dan tidak lama berselang, ibu itu meninggal, mati mendadak. Dan kemudian dikubur dengan kuburan mewah ya. Saya tidak tahu apakah ibu itu sempat dilayani pertobatan seperti itu. Nah, yang saya alami. Tapi inti yang mau saya sampaikan dalam video kali ini adalah ada hikmah dari saya dikejar-kejar oleh orang Nias. Si cewek tadi, si gadis tadi, dia sangat membenci orang Nias, sangat tidak suka dengan orang Nias katanya. Dia punya pengalaman yang buruk dengan orang Nias, seperti itu. Dan saya bilang ini bukan konflik saya dengan Nias sebenarnya. Saya bilang saya tidak membenci, saya berusaha, sulit sekali lah untuk membenci. Saya kesulitan untuk membenci begitu. Saya tidak tahu. Setelah saya terima Yesus, saya kesulitan membenci orang, apalagi dalam tempo yang lama. Seperti itu ya. Luar biasa. Jadi biarlah anugerah Tuhan semakin banyak. Yang mau saya sampaikan bahwasanya ada kasus itu, sehingga
seseorang meng-add Facebook saya dan saya injili dan satu orang diselamatkan. Kalau begitu, bagaimana kalau ada kasus berikutnya? Artinya ya nias-nias lainnya mulai hantami saya lagi lah kalau begitu, supaya ada orang lagi lah yang menerima Yesus dan diselamatkan. Karena 2 hari yang lalu dia mengatakan terima kasih ya itu sudah menyampaikan Tuhan yang benar ke saya. Itu gara-gara nias menyerang saya. Seperti itu. Gara-gara rame-rame orang nias membela Yasona Lauli. Mereka nggak peduli dengan saya yang dirampasi oleh anak Yasona Lauli. Mereka hanya membela Nias, Nias, dan Nias. Ya ada perampok ya. Yesus mengatakan ada yang dirampasi ya. Ada yang dirampasi, kemudian lewatlah seorang ya orang yang beriman ya, seperti itu ya, orang yang bertaurat gitu, tapi dia hanya lewat begitu saja. Ada orang imam, dia lewat dari sebelah jalan padahal sudah imam, pendeta. Nah, seperti itu. Tapi ada orang Samaria. Orang Samaria itu orang yang jelek lah, nggak bagus sama orang Yahudi, orang dipandang hina seperti itu, tapi dia menolong. Tapi ada seorang pendeta ya bernama Betil Draha ya, malah melempari saya dengan batu kata-kata sampai saya ingin membunuh saya, seperti itu, membunuh roh saya, jiwa saya, seperti itu. Nah, kita lupakan aja itu. Yang pasti yang mau saya sampaikan adalah bahwasanya saya dianiaya seperti itu, ada orang diselamatkan menjadi jalur. Kalau perlu, tolonglah nias-nias yang lain hantami saya, supaya banyak lagi orang yang diselamatkan. Aku yang penting banyak orang diselamatkan dan nama Yesus dipermuliakan. Keselamatan itu kekal buat si Ito tadi, ya luar biasa. Kalau begitu, ya saya mau sampaikan, ini saya terserah. Ya, yang pasti anugerah Tuhan, sukacita ya dan mahkota dari Tuhan sudah, sedang, dan akan saya terima. Demikian informasi saat ini. Ya, sukacita dalam hidupku menjadi penuh. Tuhan Yesus memberkati.